di rumah sakit makanya nggak bisa jelas. Sekarang di mana sih masalahnya? Sebentar. Ah, Heeh. ya, coba saya pengen kayak bingung aja gitu, ini cara perhitungan cuti tahunnya itu bagaimana sih gitu kan? Karena saya lihat kan dari YouTube-nya Miss Yuni kan katanya perhitungannya seperti nggak dijelasin perhitungannya bagaimana kan? Terus saya lihat di peraturan Hong Kong ini kok kayaknya perhitungannya kayak gini gitu, makanya saya pengen tanya lebih jelas gitu. Oke, kan yang saya jelaskan tadi ini sudah detail sekali kan. 1 tahun 7 hari, berarti 2 tahun 14 hari dong. Oh, jadi maksudnya tuh nggak 14 hari itu, jadi ditambahkan jadi per tahunnya 7 hari kan? Berarti nanti setiap tahunnya lagi ditambah 1 hari gitu kan maksudnya? Betul. Jadi Oh, jadi berarti ditambah dari yang sebelumnya kalau kayak gitu kan? Cuma setiap tahunnya ditambah 1 hari, gitu bukan? ya kan buka lagi buku labornya yang tadi. Soalnya tadi aku posisi di rumah sakit. Tadi yang Cici kirimkan ke saya kan, yang tadi itu, yang saya linkerin itu tolong buka. Itu 1, 2, itu kan berarti kontrak pertama toh? Oke, itu kan 14 hari. Iya. Terus kontrak kedua berarti 3 ke 4 kan? Ya 3 tambah 4 berarti tambah satu hari lagi kan? Maksudnya Betul, gitu kan betul. maksudnya? Oh Berarti iya oke. kenapa akan tadi Cici nanyain 2 tahun cuma 7 hari liburnya? Enggak, 2 tahun Iya 14 hari. Iya, iya Ah, benar-benar. Karena saya tidak menambahkan yang sebelumnya, nggak gitu boleh, maksudnya. nggak boleh. Makanya bingung gitu kan. Ini kok tambahannya cuma 1 hari, sementara tulisnya itu di peraturannya tidak lebih dari 14 hari. Oh, maksudnya itu per tahunnya. Per Kalau tahunnya sudah sendiri. 9 tahun, Hah? itu tidak ditambah lagi. Oh, Satu jadi tahunnya 14 maksimal. hari. Oh iya benar-benar benar. Jadi kan Iya iya paham paham. kan makanya tadi kan Cici bilang labor yang mana? Ini Cici kirim ke saya kan itu. Iya benar-benar, makanya itu perhitungannya kok bingung gitu kan, ini maksudnya tambahannya tuh berapa sih, kok kalau dilihat itu kayaknya cuma tambahannya 8 hari 9 hari, dikira itu per tahunnya itu aja, ternyata itu tambahan per tahunnya ditambah yang sebelumnya kan. Betul. Gitu. Jadi Oh, betul. iya. Jadi kenapa tadi kan Cici bilang sama aku, kenapa kontrak kedua jadi 17 hari kan? Bener, kan gimana, karena kan di YouTube gak dihitung, gak dijelasin gimana cara ngitungnya, cuman kenapa jadi 17 hari gitu loh, kenapa jadi Berarti 14 sekarang hari. sudah paham kan Cici? Oh, udah. Soalnya Jadi aku sekarang barusan telepon labor sekali lagi gitu loh. Makanya saya nanya, Cici sudah ah, telepon labor belum? belum kan Uh, tadi uh, juga habis makan siang gitu kan supaya lebih santai gitu kan. uh, uh, Oh, uh. jadi kalau gitu perhitungan gitu, kalau coba koreksi ya kalau saya salah. Siap. Berarti kalau misalnya sudah kontrak kedua, hitungannya berarti 10 tambah 11 dong. Iya Betul nggak? dong. Berarti kan Oh, oke. kontrak ketiga dong. Berarti 4 Oh tahun, iya, kontrak ketiga. 5 tahun ke Iya. 6 tahun. Oh iya, kontrak ketiga, sorry. Betul. Kalau 10 tambah 11 benar kan? Perhitungan saya kalau Betul. begitu 20. Jadi dia bisa dapat 21 hari kan Betul. libur. Oh iya, oke Uh, sip. uh. Jadi saya sekarang udah jelas banget cara ngitungnya, karena tadi tuh agak-agak bingung gitu. Iya, Saya soalnya ini Cici di gimana sini gitu. kan terus maksa gitu. Enggak, ini seperti ini, seperti Iya, oke. itu karena interpretasi saya gitu kan gak jelas, makanya kenapa jadi 17 kok hitung-hitungnya di sini seperti gini. Oh, berarti memang per tahunnya tidak maksimal pertambahannya, itu maksudnya pengertiannya per tahun gitu kan. Betul. Jadi Oke. maksimalnya 9 tahun. Kalau sudah Oke. 9 tahun, apakah masuk 10 tahun itu dapat 15 hari? Enggak dapat. Enggak dapat. Oke, Jadi iya. Oke. paling mentok 9 tahun 14 hari. Kan tadi Cici berpikir bahwa itu tahun pertama nih 7 Iya. hari. Kontrak Iya. pertama Cici mengartikan bahwa itu bukan tahun pertama, tapi kontrak pertama 7 Hmm, 7. iya, Kontrak kedua betul. 7. Kontrak ketiga Iya. baru 3, padahal salah. Iya, benar. Jadi Iya, ngitungnya per tahunnya itu memang tambahan satu, nanti tambah yang sebelumnya gitu, kontrak pertama itu per betul. kontrak. Oke, Betul. saya paham sekarang. Terus kalau gitu dia dapat 21 hari dikalikan gimana cara ngalihinnya ngitungnya? 365 hari. Heeh. Oke. Jadi gajinya itu gaji dia berapa? 4630 berapa? Ya, Empat enggak enam tiga sebetulnya sih puluh. gaji, enggak, sebenarnya gaji dia tuh udah saya lebih banyak dari yang normal sih sebenarnya. Tidak, Cuman itu harus dari kontrak. Kontrak ditulis ya, berapa? kalau di kontrak itu 4780 ya kalau nggak salah. Oke, berarti 4730 Hah? dikali 12 bulan. Oke. Oke? Hah? Dibagi 365 hari. Oh, itu per day-nya berarti ya? Betul. Oke, siap. Kalau gitu Mm-mm. berarti dikalikan 21 misalnya, terserah dia berapa lama itunya kerjanya gitu kan. Kan
Itu kan cuti dibayar. Jadi dia walaupun libur dia dibayar, Cici. Walaupun dia pulang Indonesia tetap dapat gaji. Nah, sebentar nggak dengar, Cici. Halo? Kan, makanya saya tuh harus jelas gitu kan untuk Hmm. cara perhitungannya bagaimana, haknya dia berapa hari. Karena kan saya melihat karena suami saya tuh dia dilihat itu maksudnya di internet sama dia tanya juga ke agennya tuh mungkin pengertiannya kita kalau salah komunikasi gitu loh. Cara Makanya tadi kan perhitungannya. Cici maksa saya, enggak, kamu salah, kamu salah. Aku bilang, oke, oke, Karena oke. dia taunya ke saya gitu ngitungnya. Dan saya Enggak. pikir juga, loh kok dia mana sih orang si Miss Yuni ini nulis apa di YouTube-nya kayak gini, tapi memang salah satunya nggak dijelasin gimana cara ngitungnya, itu yang jadi permasalahan. Jadi saya nggak bisa jelasin juga ke suami saya gitu, gimana cara ngitungnya gitu. Iya, kan sebenarnya ada bahasa bahasa Cinanya juga. Jadi kan 12 bulan 7 hari. Iya iya Ah, iya. ah, ah. Justru enggak, dia baca yang bahasa Inggrisnya, makanya komunikasi sama saya tuh dia ngototnya tuh dikiranya dia itu 14 hari itu per tahunnya gitu loh. Enggak, kalau Maksudnya sudah 9 tambah 9 14 tahun. hari. Kalau sudah 9 tahun, per tahunnya 14 hari. Tadi kan saya Dia tuh tambahnya 14 hari, 14 hari jadi 15 hari, 16 enggak ada 16 hari. Tahu sendiri. Iya, jadi salah pengertian. Betul, betul. Oke. Jadi nggak ada 15 hari. Nggak ada 16 hari. Tapi kalau ditambahkan, karena kan 1 tahun 14 hari nih. Kalau 9 tahun 14 hari, 10 tahun 14 hari, berarti 28 hari, Cici. Iya, betul betul. Ah, Iya, ah. saya udah paham sekarang cara ngitungnya. Kan tadi 28 Cici hari. berpikir, oh, kenapa kok 14 ke 17 hari dari mana ngitungnya? Iya, benar. Makanya saya tadi kan lingkarin nih, karena banyak majikan Cici, orang Indonesia juga. Orang Indonesia berpikir sama kayak Cici. Sama. Oh, sama juga ya. Sama. Kenapa tadi saya paham banget waktu Cici bilang, enggak, Miss Yuni, 1 tahun, satu kontrak itu cuma 7 hari liburnya. Hmm. Saya bilang enggak, 14 hari. Wah, dia kasih saya surat-suratnya labor itu. Tapi kan kalian pengertiannya beda. Terus kalian Google Translate juga beda. Iya, benar. Benar Heeh. banget. Makanya kan saya pikir tanya Miss Yuni aja deh yang jelas gimana sih gitu kan. Karena waktu dilihat di YouTube-nya juga kok ini kok nggak jelas banget cara ngitungnya gimana. Cuman, oh kalian katanya kalau misalnya udah 2 kontrak di 17, dari mana datang 17-nya gitu kan. Saya cuma pengen tahu aja bagaimana cara ngitungnya supaya nanti lebih jelas ke depannya gitu. Oke, berarti Cici sudah paham ya? 3 Ya. tahun, 4 tahun, karena apa? 1 tahun 7 hari. 2 tahun tetap 7 hari. Tapi kalau ditambahkan jadi 14 hari. Dan tahun ketiga berarti kontrak yang kedua. Dan tahun keempat kontrak yang kedua. Iya. Oke, 8 hari dan 9 hari. Kenapa jadi 17 hari? Iya, betul. Betul. Iya. Terus kontrak yang ketiga, ini kan punya Cici kan kontrak yang ketiga, tahun yang kelima. Betul. Itu 10 hari. Iya. Kontrak ketiga, tahun yang keenam, 11 hari. Jadi 11 tambah 10 kan. Betul, Jadi 21 hari. Iya. Kontrak keempat, tahun ketujuh, itu 12 hari. Hah? Kontrak keempat, tahun ke-8, 13 hari. Berarti Iya. 23 hari. 25 hari. 25 hari, sorry. Iya, 25 hari. Iya, sekarang saya udah paham sih cara ngitungnya. Oke. Awalnya udah tahu, jadi ke depannya udah lebih paham. Enggak salah sih, Cici. Soalnya banyak orang-orang Cindo juga nih nanya sama saya kayak gitu. Jadi mereka nggak paham karena waktu mereka di-googlein artinya juga beda. Mereka penasaran. Jadi bukan Cici yang pertama. Bukan Cici yang pertama. Ya karena kan kita juga perlu maksudnya jelas juga ya bagaimana kadang-kadang kan kalau kita tanya ke agen yang Indonesia juga kurang penjelasan masalahnya kan gimana cara ngitungnya atau cuman jadi segini kan saya bingung gitu kan ini datang dari mana gitu kan seperti itu. Cici masih bagus tadi SMS-nya. Dulu saya dimaki-maki sama majikan Indonesia. Yuni, kamu itu nggak tahu. Jangan ngajarin anak-anak yang nggak benar. Saya bilang, Iya, jadi tapi sebetulnya jujur saya juga pakai, ini kok nih Miss Yuni ini kak maksudnya tuh gimana sih cara ngitungnya apa nanti nggak misleading sama orang-orang yang lain gitu loh karena kan kasihan kalau yang kurang paham ya yang TKW yang lain gitu kan kok ini ngotot tapi dia tidak bisa menjelaskan itu masalahnya yang jadi rancunya boleh kalau misalnya dia betul tapi kalau menjelaskannya betul juga nggak jadi masalah ini pertanyaannya dia tidak bisa menjelaskan kemajikannya juga gitu kan. Iya, Sama seperti karena itu. hal per saya juga dia tidak bisa menjelaskan ke saya gitu loh.
cuman tahu ya begini perhitungannya. Saya bilang bagaimana ngitungnya kalau kayak gitu? Kayak saya cari tahu lebih jelas supaya dia juga tidak dirugikan. Satu hal itu Betul, yang betul. saya nggak mau gitu loh. Karena dia ada hak-haknya dia juga gitu. Betul, betul. Dan liburan tahunan semuanya itu di tempat saya itu lebih clear, Cici. Kenapa? Karena sebelumnya ini saya kan kerja di agent dan bukan kerja di agent saja. Saya sering mendampingi teman-teman untuk ke labor. Sebenarnya saya dulu juga misleading juga, nggak paham juga. Makanya waktu Cici bilang saya mau clearin ini peraturan karena YouTube sudah kemana-mana nanti salah salah paham. Iya, Saya bilang oke, iya nggak apa-apa, betul. nggak apa-apa, Hmm. nggak apa-apa karena Tapi kalau misalnya saran saya nanti Miss Yuni tulis di komen YouTube-nya untuk bagaimana cara perhitungannya supaya lebih paham. Karena kan orang juga nggak cuman taunya dari mana nih 17 hari gitu kan. siap. Dia Nanti tak tahu. buatkan video beserta Hmm. attachment dari labor juga. Iya, Jadi betul. jadi Biar jadi jelas ya. Oh, kalau kayak gitu penjelasannya kita langsung nangkep sih sebetulnya gitu kan. heeh, Cuman tadi tuh bingung, cuman tambah jadi 14, 7, 7 tambah 7, 14, jadi 17. Dari mana 17-nya gitu kan. Seperti heeh, itu sih. heeh, heeh. Sampai Titi googling translate ke aku loh. Iya, iya sorry banget ya. Nggak Kita nggak apa-apa. pernah tahu lebih banyak gitu Nggak kan. apa-apa, nggak apa-apa, nggak salah, Cici. Kenapa? Karena itu tidak semua agent akan menjelaskan seperti ini, Cici. Nggak ada. Hmm. Nggak ada. Iya, iya, betul, betul, Nggak ada. betul. Makanya saya pikir saya harus tanya ke lebih yang maksudnya supaya jadi transparan dan juga karena saya sayang banget sama helper saya nggak mau dia juga nanti jadi tidak mendapatkan haknya dia gitu loh itu masalahnya. Oke, oke. Gitu. Soalnya saya Iya. sendiri juga nggak kepingin juga teman-teman tidak paham kenapa sih adanya channel saya ini, Cici. Kenapa saya buka buat umum, bukan hanya buat TKW, termasuk juga buat majikan juga. Karena Iya, kadang-kadang saya betul. tidak menyalahkan majikan. Majikan tidak paham. Karena agent Iya, tidak menjelaskan secara detail. Tapi kalau di tempat iya. saya kan saya jelaskan, Cici. Saya jelaskan. Iya benar sekali. Makanya nggak semua majikan juga mau ambil keuntungan. Justru kita mau tahu lebih tahu supaya jadi jangan mengambil hak si helpernya gitu loh. Ya nggak Betul, sih? betul, Ya betul. kasihan Jadi itu sebenarnya tujuannya. betul. Jadi kayak kalau sudah masuk 9 tahun, 10 tahun itu jadinya 28 hari. Jadi bukan Iya, bukan bukan ditambah satu lagi, enggak. iya, Jadi mentoknya 9 tahun itu 14 hari. iya betul betul. Dan Iya banyak saya setuju majikan banget. nggak terima. Lah kenapa dia liburnya 28 hari? Itu salah. Dia sebenarnya Iya, liburnya 14 hari, tapi kan di tahun ke-9, di kontrak yang kelima itu 14 iya, hari. Di iya, tahun iya. yang ke-10, kontrak yang kelima itu 14 hari. Iya, Jadi iya. banyak sekali majikan nggak terima giliran kontrak yang kelima itu banyak sekali. Loh kenapa pembantu saya kok jadi 28 hari? Nggak bisa. Iya, benar. Paling full di Hong Kong itu libur libur tahunan itu cuma 14 hari. Loh, iya Iya betul itu. setahun. Saya pun gitu. Makanya orang yang kerja kantoran aja maksimal setahun 14 hari kenapa ini jadi tambah-tambah banyak gitu kan? Karena kita tidak paham cara perhitungannya. Betul. Jadi kenapa menjadi 28 hari? Karena 2 tahun, bukan 1 tahun. Hmm, Jadi tahun iya betul. ke-9 itu 14 hari, di Hmm, tahun ke-10 14 hari. Tapi kan majikan nggak akan ngasih 14 hari saja. Biasanya kan mereka bukan per tahun ngasihnya. iya iya. Heeh. Iya betul Jadi sih. 28 hari kalau kalau 1 tahun. Seperti Hmm, 10 tahun iya. kontrak yang kelima. Oke Hmm, ya Cici ya. Ini keterangan Cici hmm. juga bisa membantu teman-teman yang Cindo juga ya. Yang Cindo kan banyak juga lihat konten saya. Mungkin mereka juga Oke. Ya juga pasti. Nanti saya akan jelasin kok kalau saya sudah paham ya. siap, siap. Otomatis saya juga akan menjelaskan juga bahwa pengertiannya tidak seperti itu yang langsung dibaca dari Google atau dari law-nya sendiri gitu. Enggak, Dari pengertiannya enggak gitu, Ci. ya oke Heeh. baik kalau gitu. Terima kasih ya Terima Cici. kasih banyak ya. Ya, siap. Terima Ya, kasih. ya. Ya. Bye-bye. Oke, jadi kebetulan saya tadi di rumah sakit dan Cici ini mengatakan bahwa kenapa membagikan info nanti menjadi misleading. Saya paham banget karena ini bukan telepon yang pertama dari majikan yang Cindo. Mereka menganggap bahwa liburan tahunan itu 2 tahun itu cuma 7 hari. Tapi ceceknya nggak bisa jelasin. Wajar menurut saya adalah tidak semua orang memahaminya. Sorry, tak minum air. Karena itu saya selalu menjelaskan buat teman-teman bahwa banyak sekali yang tidak paham dengan libur tahunan. Jadi saya tidak menyalahkan. Saya tidak menyalahkan majikan juga tentang kadang-kadang majikan itu bukan ingin menipu kalian, tapi karena misleading dari informasi satu, yang kedua, agent kalau ditanya suka-suka, jawabnya suka-suka. Mereka tidak ingin menjelaskan secara detail, apalagi itu bukan anak buahnya. Lah kenapa Miss Yuni mau menjelaskan? Ya, karena menurut pendapat saya
banyak sekali informasi yang bisa diakses, tapi kita tidak memahaminya apa yang ada di dalamnya. Benar nggak sih? Jadi, walaupun kita orang Indonesia, sesama orang Indonesia, kadang-kadang pengertiannya juga beda, sayang. Jadi, banyak sekali pengertian-pengertian. Jadi, kenapa sih majikan? Kalian kira majikan tahu peraturan? Enggak juga. Tidak semua majikan tahu tentang peraturan. Karena itu saya mengharapkan buat teman-teman sekalian semuanya kalau sama majikan jangan berdebat. Tanyakan juga sama agent kalian. Kadang-kadang agentnya yo nggak jelas juga. Kenapa? Karena agentnya juga mungkin dari pengalaman atau seperti apa atau bagaimana, saya nggak tahu. Intinya kadang-kadang agent juga tidak paham dengan peraturan. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Kebetulan Koko Thomas kan punya partner baru ini. Dia pun nggak tahu bagaimana caranya ngisi formulir. Dia juga tidak tahu kalau pulang Indonesia itu harus bawa kontrak, harus seperti ini, seperti itu. Nah ini kadang-kadang agent juga nggak tahu, Mbak. Jadi saat kamu memasrahkan dirimu gebokan, itu belum tentu agentmu juga tahu. Karena itu saya selalu bilang, pilih agent yang berpengalaman dan bisa bahasa Indonesia. Yang bisa bahasa Indonesia. Kan walaupun Miss Yuni dihujat loh. Apakah kalian kira Miss Yuni kok tidak sama-sama dihujat sama-sama Cindo juga? Cindo juga ngomongnya, iya agak sakit loh ngomongnya. Kenapa? Karena mereka tidak paham dan memaksa saya untuk satu jalur dengan mereka. Saya bilang tidak. Jadi buat teman-teman sebenarnya apa yang saya lakukan ini berdasarkan peraturan. Jadi kalau ada yang bilang misleading lah apa ya boleh kalian nanya sama saya. Karena mungkin durasinya kurang panjang atau potongan-potongan video itu kurang. Jadi membuat orang tidak dapat infonya secara jelas. Ya bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi agentku ya tersinggung. Ngomongnya Hollandeng Miss ke agent. Kalau majikanku ngomongnya Hollandeng Miss ke agent, akhirnya agentku yang tersinggung. Mau paham, Pak? Karena memang kadang-kadang agent apalagi model-model kayak saya ini, bahasa Kantonis nggak pinter-pinter amat. Giliran mau ngomong, keliru. Maksudnya ke sana, tapi yang dimaksud majikan seperti ini. Kenapa saya tidak mau buka agent? Ya itu, karena memang lidah saya tetap lidah Indonesia. Nggak bisa saya itu harus kerap bisa mengerti majikan itu nggak bisa. Jadi nggak bisa saya itu mengerti majikan seperti anak saya. Jadi tetap beda ya Mbak ya, memberikan informasinya dengan versi saya, dengan versi anak saya itu beda. Walaupun tujuannya sama. Ngerti ya, bisa dipahami ya?